Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar GPD LSAD Magelang, saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul lebih baik berlindung pada Tuhan. Ayat yang akan kita baca bersama malam hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur 118. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikutinya, dan saya mengajak kita membuka di dalam ayat atau membaca bersama-sama dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ayat 7. Tuhan di pihakku, menolong aku. Ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Puji Tuhan. Malam hari ini apa pesan firman Tuhan untuk kita? Ada satu kalimat di sana atau satu bagian kalimat, tetapi ditulis dua kali di dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang seperti saya katakan tadi, kalimat itu berkata di ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan. Ayat yang ke-9 bagian awal juga kalimat yang sama disampaikan firman Tuhan untuk kita. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Nah, dua kalimat ini saya menganggapnya sebagai satu pesan untuk kita jemaat, keluarga besar jemaat GPD LSAD Magelang. Mari di hari-hari ini kita jadikan Tuhan satu-satunya perlindungan dalam kehidupan kita. Ayat ini menegaskan kepada kita ada dua hal. Kita mau berlindung kepada Tuhan atau kita mau percaya kepada manusia. Ayat yang ke-8 dan 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Menjadi pertanyaan kita malam hari ini dengan situasi dan keadaan kondisi yang terjadi di hari-hari ini. Siapapun kita, tidak memandang status, tidak memandang suku, memandang ras, agama, dan lain sebagainya. Semua kita dihantui dengan ketakutan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Dua kali dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan. Saya ingin mengajak kita malam hari ini untuk menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya perlindungan dalam hidup kita di hari-hari ini. Bapak Ibu mungkin sekarang sehat, puji Tuhan. Bapak Ibu punya berkat, puji Tuhan. Bapak Ibu punya segala-galanya, itu karena berkat Tuhan. Tapi jangan jadikan apa yang ada pada kita itu yang hanya sifatnya sementara, menjadikan kita punya kekuatan bahwa itu adalah perlindungan kita. Firman Tuhan malam hari ini mengajak kepada kita, sekali lagi, mari kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan dalam hidup kita ini, apa yang akan kita alami di tengah-tengah kesukaran hari-hari ini? Saya mencatat ada 3 poin di sini. Yang pertama, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan dalam hidup kita ini, yang akan kita alami atau orang-orang percaya alami, kita semua yang percaya alami. Pertama, orang yang berlindung pada Tuhan. Sekali lagi, orang yang berlindung pada Tuhan tidak tampak dari luar. Sekali lagi, orang yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya itu tidak tampak dari luar. Yang tampak atau yang kelihatan, yang nampak itu adalah si pelindung. Artinya kita adalah orang-orang yang butuh perlindungan. Dan Tuhan itu si pelindung kita. Jadi kita bisa mengerti ini. Tuhan si pelindung dan kita adalah orang-orang yang butuh perlindungan hari-hari ini. Sekali lagi, dengan situasi dan keadaan yang terjadi, saya yakin kita semua mau berkata Tuhan itu adalah
perlindungan kita. Dan kita ini yang membutuhkan perlindungan. Itu sebabnya saya menulis pada bagian yang pertama ini, orang yang berlindung pada Tuhan tidak tampak dari luar. Yang tampak, yang kelihatan adalah si pelindung. Nah, pelindung kita adalah Tuhan. Itu sebabnya yang tampak bukan kita, yang kelihatan bukan kita. Ada di depan kita si pelindung, yaitu Tuhan. Satu contoh, saya berada di ruangan gereja GPDI El Sadai Magelang. Ya, secara otomatis apapun yang terjadi di luar sana itu saya tidak tahu. Kenapa? Karena saya dilindungi oleh gedung gereja Pantai Kosta di Indonesia El Sadai ini. Saya berada di dalamnya. Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, keadaan yang terjadi seperti apa, karena saya berada di dalam gedung gereja ini. Nah, demikian juga kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai perlindungan kita, maka kita terlindung. Apapun yang ada di depan, di hadapan kita itu, yang berhadapan dengan masalah, persoalan, virus dan lain sebagainya adalah si pelindung. Tuhan kita yang berhadapan, kita dilindungi. Kita terlindung dari apapun juga yang terjadi di hari-hari ini. Itu sebabnya sekali lagi, kalau kita ingin dan rindu hidup kita mendapat perlindungan dari Tuhan, mari kita menjadikan Dia satu-satunya perlindungan. Jadikan Tuhan itu sebagai sumber perlindungan kita. Ada banyak di dalam kitab Mazmur ini yang menjelaskan Tuhan itu sebagai perlindungan. Bapak Ibu, saya tidak punya banyak waktu untuk dapat membacakannya, tetapi ada beberapa ayat saja yang akan saya bacakan. Mazmur pasal yang ke-7 berkata begini, ayat yang 1 dan kedua. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ini diucapkan Daud ketika dia ada dalam situasi yang menakutkan, nyawanya terancam. Tetapi dari keadaan yang dialami oleh Raja Daud, dia berkata, ya Tuhan, padamu aku berlindung. Malam hari ini saya ingin juga mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, kita pun mau mengambil sikap seperti Raja Daud. Ya Tuhan, padamu aku berlindung. Menjaga kesehatan itu baik. Minum obat dengan hal-hal lain yang kita lakukan itu tidak salah. Tetapi malam hari ini saya mau katakan kepada kita, lebih dari apa yang kita upayakan untuk menjaga hidup kita ini terlindung, mari kita mau berkata seperti Raja Daud, ya Tuhan, padamu aku berlindung. Sekali lagi poinnya di sini, Tuhan sebagai pelindung dan kita manusia yang butuh perlindungan. Yang pertama di sini, kalau kita jadikan Tuhan sebagai perlindungan, maka yang melindungi kita adalah Tuhan dan kita adalah orang-orang percaya yang terlindungi, ada di dalam Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka yang berlindung, ya kita ini manusia yang butuh perlindungan, lebih kecil. Ya sebab yang melindungi kita lebih besar. Ya sekali lagi, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan dalam hidup kita, yang berlindung lebih kecil, kita manusia. Yang melindungi kita lebih besar. Hari-hari ini kita dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran dengan keadaan yang terjadi. Tetapi mari kita mengambil sikap, bukan kita mau datang kepada sesama atau berkata, apalagi dalam kita hidup dalam persekutuan doa, kemudian kita berkata, Tuhan, masalahku besar, persoalanku besar, tantangan hidupku besar. Tetapi melalui poin ini, saya ingin katakan, mari kita berkata baik untuk kita, untuk sesama kita, apalagi di hadapan Tuhan, kita mau berkata, masalah Tuhanku besar. Sebab sesuai dengan poin ini, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, yang berlindung, nah kita manusia ini kecil, tapi yang melindungi kita itu besar.
Amin Bapak Ibu. Makanya jangan kita khawatir, jangan kita takut kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita. Sebab Dia Allah yang besar, Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Tuhan perlindungan kita. Kita kecil, tapi si pelindung kita yaitu Tuhan, Dia lebih besar dari segala-galanya. Saya baca satu ayat dalam Mazmur 18 ayat yang kedua, berkata begini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Poin ini atau ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dari semua yang dilakukan atau dari semua apa yang dialami oleh Raja Daud, dia menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan lebih dari perlindungan orang-orang yang ada zaman itu. Ada gunung batu, ada perisai, ada kota benteng, tapi Tuhan di atas segala-galanya. Jadikan Tuhan sebagai perlindungan kita. Sekalipun kita kecil, tapi si pelindung yaitu Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Poin yang terakhir yang bisa saya sampaikan malam hari ini untuk kita. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai perlindungan, maka apa yang akan kita alami? Yang berlindung atau kita manusia yang berlindung tidak dapat memandang musuh yang ada di depan kita. Hampir sama dengan yang poin yang pertama. Tetapi yang bisa melihat musuh adalah si pelindung. Itu sebabnya dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, kamu akan duduk diam saja dan Tuhan akan berperang menggantikan kamu. Ini harus kita amenkan. Apapun yang terjadi di luar sana, Tuhan yang berhadapan, Tuhan kita ada di dalam Dia, bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Apapun peperangan yang kita alami di hari-hari ini, sekali lagi dalam kitab Mazmur ada begitu banyak ayat yang menjelaskan Tuhan pelindung kita, kita ada di dalamnya. Ada lagu yang berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Itu sudah cukup menjadi jaminan bagi kita. Perlindungan dari Tuhan cukup bagi kita. Puji Tuhan, biar melalui renungan firman Tuhan malam hari ini akan menguatkan kita dan membawa keyakinan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan dalam hidup kita. Menjaga kesehatan oke, minum obat, minum vitamin dan lain sebagainya itu baik. Tetapi dari semua itu kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur memasuki malam yang gelap ini. Haleluya. Amin. Haleluya.